Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman bin Muljam adalah orang yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena kekecewaannya dengan keputusan politik Ali. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Amr bin Muljam al-Muradi. Ia terkenal dengan panggilan Ibnu Muljam. Tanggal dan tahun lahirnya tidak diketahui, namun dalam kitab Al-A'lam karya Al-Zarakli disebutkan bahwa ia pernah bertemu dengan masa-masa jahiliyah dan berhijrah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ia juga merupakan salah satu orang yang mengikuti pembebasan Mesir, Fath Misra, dan setelah itu ia menetap di sana. Sebelum saya melanjutkan kisah ini, silakan Anda tekan tanda lonceng dan subscribe di bawah ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Terima kasih. Diceritakan oleh Syamsuddin Adz-Zahabi, 748 Hijriyah, dalam kitabnya Tarikhul Islam wa Wafayati Masyahiril A'lam bahwa Ibnu Muljam merupakan sosok ahli Al-Quran dan ahli fikih. Selain itu, ia merupakan orang yang gemar beribadah. Ibnu Muljam belajar Al-Quran kepada seorang sahabat kebanggaan Rasul yang pernah dikirim ke Yaman, yaitu Muaz bin Jabal. Tidak hanya belajar kepada Muaz bin Jabal, Ibnu Muljam juga pernah mengutus Sabik et-Tamimi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan Al-Quran kepada Umar. Sehingga secara tidak langsung, ia juga berguru kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Semasa pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Ibnu Muljam merupakan seseorang yang sangat istimewa. Pasalnya, ia diberi kepercayaan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengajar Al-Quran di masjid. Bahkan, agar memudahkan ia mengajar Al-Quran di masjid, Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan Amr bin Aish untuk memperluas rumah Ibnu Muljam agar lebih dekat ke masjid agar ia mengajar Al-Quran dan fikih di sana. Rumah Ibnu Muljam juga dekat dengan Abdurrahman bin Udais al-Balawi, yakni orang yang nantinya termasuk otak pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Ibnu Muljam merupakan salah satu pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahkan ia juga pernah berperang bersama Ali dalam perang Jamal melawan Aisyah, serta ia juga pergi ke Kufah untuk mengikuti perang Siffin antara kelompok Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah. Namun saat perang Siffin berakhir, dan disepakati arbitrase antara Ali dan Muawiyah, Ibnu Muljam menyatakan ketidaksetujuannya. Ia berpendapat, dengan mengutip Al-Quran, bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Rasulullah. Sehingga dengan perbedaan pandangan politiknya, Ibnu Muljam keluar dari barisan para pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan memilih untuk menjadi bagian dari kelompok Khawarij. Jargon terkenal Khawarij, la hukma illa Allah, tidak ada hukum yang harus ditaati kecuali hukum Allah. Tidak hanya berseberangan dengan Ali, Ibnu Muljam juga merencanakan rencana jahat bersama dua orang temannya, yaitu Barak bin Abdillah et-Tamimi dan Amr bin Bukair et-Tamimi. Mereka berkumpul di Mekah dan melakukan perundingan. Setelah perundingan selesai, mereka bertiga sepakat merencanakan pembunuhan untuk 3 orang dalam waktu saat yang sama. Hal ini disebutkan Ibnu Sa'ad dalam Tabakat Al-Kubranya. 3 calon korban tersebut dibagi bertiga. Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali, Barak membunuh Muawiyah, sedangkan Amr membunuh Amr bin Aish. Ibnu Muljam pun datang ke Kufah. Saat bertemu dengan pendukungnya, ia bertemu dengan seorang wanita berwajah cantik bernama Kutam, putri Syajnah bin Adi dan jatuh cinta kepadanya. Tidak hanya itu, Ibnu Muljam juga langsung melamarnya. Kutam yang ayah dan saudara laki-lakinya tewas dalam perang Nahrawan, Khawarij melawan Ali, langsung menerima tawaran tersebut, tetapi dengan syarat Ibnu Muljam harus membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Syarat itu pun akhirnya terpenuhi, Ibnu Muljam membunuh Sayyidina Ali dalam keadaan ruku, di dalam masjid pada tanggal 17 Ramadan. Sayangnya ia tidak bisa melangsungkan pernikahannya, karena ia harus menjalani hukumannya karena membunuh khalifah keempat tersebut. Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali mendapatkan kesempatan untuk menghukum pembesar Khawarij ini pada tanggal 21. Selain mendapatkan hukuman Qisyas, Ibnu Muljam juga mendapatkan hukuman yang lain, sebuah hukuman yang tiada akhir, dikenal seluruh muslim dalam sejarah sebagai pembunuh sahabat dan sepupu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian kisah wafatnya Sayyidina Ali. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.